Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Asifa Aurindurdita dengan NIM 1202-20005 dari kelas R2, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Akan mempresentasikan terkait tugas ujian akhir semester, perencanaan kawasan strategis. Adapun judul tugas yang saya kerjakan ialah perencanaan Keikseimangke. Adapun daftar isi dari tugas kali ini terdapat landasan teoritis, kawasan ekonomi khusus, kelembagaan, peta sebaran KKI di Indonesia, KKI Seimangke, rencana KKI Seimangke, ulasan kritis KKI Seimangke, dan usulan agenda. Yang pertama terdapat landasan teoritis dengan teori neoklasik, di mana di dalam teori ini wilayah berspesialis dalam suatu kegiatan ekonomi, di mana mereka yang memiliki keunggulan komparatif, terutama dalam industri, yang memanfaatkan faktor produksi mereka yang berlimpah, yaitu faktor produksi yang mencakup tenaga kerja, lahan, modal, dan sumber daya alam. Perdagangan antar wilayah didasarkan pada perbedaan dalam faktor yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Nah, perdagangan merupakan mekanisme yang saling menguntungkan antar mitra dagang di dalam suatu wilayah dan antar wilayah. Spesialisasi dalam perdagangan adalah untuk meningkatkan alokasi dari sumber daya yang efisien yang kemudian mengarah pada konvergensi wilayah. Oleh karena itu, teori neoklasik ini menyatakan bahwasannya kesenjangan pertumbuhan wilayah disebabkan karena setiap wilayah itu memiliki faktor produksi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Yang memiliki sedikit faktor produksi, maka wilayahnya akan tumbuh lambat, dan sebaliknya. Selanjutnya adalah teori Keynesian. Dalam teori Keynesian, kebijakan pembangunan wilayah dalam hal mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian ini diantaranya terdapat pembangunan dari kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda seperti industri otomotif, kimia, dan dari wilayah yang tertinggal. Contohnya seperti di Indonesia, yaitu untuk kawasan ekonomi khusus yang dibangun di luar Jawa. Selanjutnya adalah teori klaster, di mana untuk teori ini konsentrasi dari perusahaan dalam hal ekonomi aglomerasi yang biasanya terlihat atau muncul di tingkat industri atau untuk ekonomi perkotaan yang beragam. Lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input, khususnya seperti komponen mesin, layanan bisnis, dan personel dibandingkan dengan integrasi vertikal, aliansi formal dengan entitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Maka biaya yang dibutuhkan otomatis akan lebih tinggi daripada jika lokasinya yang saling berdekatan. Selanjutnya ada terkait dengan kawasan ekonomi khusus, terkait definisi dari kawasan ekonomi khusus, di mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus diartikan bahwasannya dengan batas kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk melaksanakan atau menyediakan fungsi perekonomian serta memperoleh fasilitas tertentu. Fungsi dari kawasan ekonomi khusus ini dilakukan untuk mengembangkan dan melakukan suatu usaha dalam bidang, seperti halnya di dalam bidang perdagangan dan jasa, industri, pertambangan,
dan energi serta transportasi maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, kawasan ekonomi khusus terdiri dari satu atau beberapa zona. Berikut merupakan pembagian zona dari kawasan ekonomi khusus. Yang pertama terdapat zona pariwisata, zona logistik, zona industri, zona pengembangan teknologi, zona pengolahan ekspor, dan zona energi. Selanjutnya, adapun tujuan dari kawasan ekonomi khusus. Pengembangan kawasan ekonomi khusus ini memiliki tujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan, sehingga dapat terciptanya lapangan pekerjaan. Kawasan ekonomi khusus ini dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Maka, dengan adanya kawasan ekonomi khusus ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Adanya kawasan ekonomi khusus ini tentunya memberikan fasilitas bagi beberapa kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, baik melalui pelabuhan maupun bandara. Berikut merupakan kelembagaan dari kawasan ekonomi khusus, di mana untuk kawasan ekonomi khusus ini diketuai oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dibagi beberapa biro perencanaan dan pengawasan. Adapun kelembagaan kawasan ekonomi khusus ini, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 2010 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan Kepala BKPM. Berikut merupakan peta persebaran kawasan ekonomi khusus kawasan industri di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Adapun definisi dari kawasan ekonomi khusus kawasan industri ialah kawasan industri merupakan zona yang diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekaryasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan atau untuk dalam negeri. Berikut merupakan studi kasus untuk kawasan ekonomi khusus yang diangkat ialah kawasan ekonomi khusus kawasan industri Seimangke. Kawasan ekonomi khusus Seimangke yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara memiliki kegiatan utama berupa industri, pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata, dan logistik. Kawasan ekonomi khusus Seimangke difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet, hilir berskala besar dan berkualitas internasional. Sebagai kawasan industri yang berada di sentra bahan baku, berbasis agro dan dekat dengan Selat Malaka. Kawasan ekonomi khusus Seimangke juga memiliki bisnis pendukung yaitu logistik dan pariwisata dengan total luasan lahan sebesar 2.027 hektar. Kek Seimangke terbuka akan potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi. Kawasan ekonomi khusus Seimangke didukung dengan infrastruktur di dalam dan di luar kawasan. Akses dari
kawasan ekonomi khusus Semangke ke jalan lintas Sumatera kurang lebih 10 km. Jarak ke pelabuhan Kuala Tanjung kurang lebih 40 km dan jarak ke Bandara Internasional Kuala Namu kurang lebih 110 km. Kek Semangke ini diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar 129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83,304 orang pada tahun 2031. Berikut merupakan rencana kawasan ekonomi khusus dari kawasan industri Kek Semangke. Kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke, di mana seperti dijelaskan sebelumnya, bahwasannya Kek Semangke ini diproyeksikan dapat menarik total sebanyak investasi sebesar 129 triliun dan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 83,304 orang pada tahun 2031. Sedangkan adapun peluang investasi dalam zona industri yang terdapat di kawasan ekonomi khusus Semangke, di antaranya ialah terdapat oleochemical, biodiesel, surfactant, cattle feeds, energi dari POM, energi dari biomas, kertas, pupuk, industri karet, industri kecil dan menengah. Berikut juga tersedia terkait peta master plan dari kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke yang terbagi atas beberapa zona atau kawasan. Selanjutnya terdapat ulasan kritis terkait dengan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke. Yang pertama, terdapat permasalahan yang terjadi untuk kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, daya saing kawasan ekonomi khusus berdasarkan adanya jejaring aktor di mana pada saat ini masih terdapat ketergantungan antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya, terutama pada bidang usaha dengan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Nasional. Selain permasalahan tersebut, terdapat juga permasalahan lainnya. Aktor yang dimaksud di dalam permasalahan ini adalah aktor lokal yang dimaksud seperti pemerintah, intelektual atau universal, dan pelaku usaha dalam mengembangkan inovasi yang akan dikembangkan di kawasan ekonomi khusus Semangke ini. Adapun permasalahan yang dihadapi dari kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke, yang pertama adalah kurangnya inovasi, pembebasan lahan yang masih dipermasalahkan. Yang ketiga, adanya ketersediaan energi yang cukup menjadi masalah. Selanjutnya ada minimnya suplai dari bahan baku, tata kelola yang terjadi di kawasan ekonomi khusus KI Semangke, dan infrastruktur pendukung menuju kawasan KI Semangke yang masih kurang memadai. Berikut selanjutnya terdapat peran dari pemerintah yang harus direalisasikan, di mana pemerintah sebagai aktor utama dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus ini memiliki sifat atau memiliki peran sebagai kepemimpinan yang kuat dalam hal penggerak pengembangan kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke, di mana sifat kepemimpinan yang kuat dibutuhkan agar dapat mendorong interaksi antar aktor di sebuah kawasan. Maka perlunya dibentuk suatu tindakan agar jejaring antara aktor dapat terbentuk, sehingga kepemimpinan dalam lingkup pemerintahan harus kolaboratif yang didukung dengan adanya sinkronisasi kebijakan antara rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus sebelumnya dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus
saat ini menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Selanjutnya adalah terkait dengan usulan agenda. Dari agenda kebijakan yang telah dijelas yang akan di agenda kebijakannya terkait dengan teori yang digunakan ialah terkait dengan teori neoklasik, di mana wilayah itu berspesialisasi dalam kegiatan ekonomi, di mana mereka memiliki keunggulan yang komparatif, terutama dalam industri yang memanfaatkan faktor produksi mereka yang berlimpah. Faktor produksi yang berlimpah ini dapat mencakup tenaga kerja, lahan, modal, dan sumber daya alam. Selanjutnya, terkait dengan teori Keynesian. Pada teori Keynesian ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau berpolarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri sebagai penggerak perekonomian wilayah. Selanjutnya adalah teori klaster, di mana pada teori klaster ini lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input yang akan dihasilkan dalam suatu perusahaan. Maka dari itu, jejaring itu merupakan kunci utama dalam mengembangkan daya saing wilayah di sebuah kawasan. Maka, konsep triple helix yang merupakan interaksi antar pemerintah, intelektual, atau universitas pelaku usaha menjadi salah satu pendekatan untuk menciptakan sistem inovasi yang baik dari tata kelola maupun model bisnis di sebuah kawasan, terutama pada kawasan ekonomi khusus, kawasan industri Semangke. Sinergi antara aktor pada konsep triple helix akan tercipta apabila masing-masing aktor mampu untuk memainkan perannya masing-masing tanpa adanya ketergantungan terhadap aktor lainnya. Adapun agenda penelitian yang diharapkan dilakukan di masa depan, di mana dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri Semangke, masih belum terdapatnya sebuah analisis yang dapat menghasilkan sebuah inovasi agar kawasan ekonomi khusus ini dapat berkembang dan bersaing dengan kawasan ekonomi khusus tingkat global. Maka agenda penelitian masa depan yang diharapkan dilakukan adalah dengan meneliti apa saja yang dapat menjadi indikator atau cara untuk meningkatkan daya saing sebuah wilayah kawasan ekonomi khusus, kawasan industri Semangke ini, agar nantinya kawasan ekonomi khusus kawasan industri Semangke ini dapat bersaing tidak hanya pada tingkat nasional saja, namun bisa bersaing dengan tingkat global. Seperti halnya kawasan ekonomi global adalah Season Special Economic Zone. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.